Oke, halo teman-teman semuanya. Jadi di video kali ini, itu lanjutan dari kemarin ya. Saya share screen dulu. Nah, di materi yang sebelumnya itu kita sudah sampai menerapkan data tabel ya. Jadi di websitenya kita, sebentar, sorry. Itu sebelumnya udah saya record tapi belum saya share screen. Nah, jadi ini adalah hasil terakhir di video sebelumnya. Kita menerapkan data tabel untuk menampilkan data ya, beserta ada fitur ekspornya. Jadi bisa nge-export ke file Excel, PDF, dan sebagainya. Dan sebelum itu juga kita bikin menu sama bikin halaman login. Nah, selanjutnya setelah ini, sebelum kita masuk ke formulir, kita akan menambahkan beberapa tombol ya. Ada tombol tambah, edit, dan hapus. Untuk peletakannya sendiri, nanti tombol tambah di sekitar sini. Untuk tombol edit dan hapus di salah satu baris datanya. Nanti kita ambil aja di TR yang paling pertama ya. Kita pikirkan di kolom salary ini, kita ganti jadi dua tombol untuk edit dan hapus. Dua link ya. Tuh. Oke, kita lanjut aja. Jadi pertama, kita kembali ke Bootstrap lagi ya. Jadi nanti untuk link tombol tambahnya, saya ingin warna biru. Untuk link editnya pengen warna hijau dan link untuk hapus datanya pengen warna merah. Nanti kita copy masing-masing kelas yang kita perlukan. Jadi kita ke Bootstrap lagi, kita ke menu button ya. Kemudian ya nih, kita copy aja dulu kelasnya. Jadi kita nggak mengcopy semua ya, karena kan nanti pinginnya itu link ya, link menuju halaman formulir.php. Link kan kita bikin pakai elemen href, bukan elemen button. Nah, jadi kita copy aja atribut kelas beserta value-nya. Ya, ini kita blok, kemudian kita copy. Dan nanti dua tombol ini cukup kita ganti untuk value primary-nya aja. Untuk hijau, sukses, untuk merah, danger. Kita bisa copy paste itunya aja. Ya, ini yang penting kita copy dulu satu. Copy. Nah, kalau sudah kita ke VS Code lagi ya. Kemudian tetap di admin.php ya. Lanjutannya. Untuk tombolnya taruh di mana? Untuk tombolnya taruh di atas ya. Di atasnya elemen tabel. Di atasnya elemen tabel. Jadi di bawahannya judul ini ya halaman admin. Di bawahnya BR ini. Kita kasih enter dan kita bikinkan dulu elemen href-nya ya untuk bikin link. Di tab aja. Href-nya isinya sementara formulir.php. Tulisannya yang tampil nanti tambah aja. Ya, ini satu link sudah ada. Nah, kemudian kita tambahkan CSS Bootstrap-nya untuk kelas button primary di sini. Jangan lupa kasih tanda spasi ya. Yang penting pastikan atribut kelasnya itu udah warna biru muda. Kalau udah warnanya itu biru muda, berarti dia udah jadi atribut gitu ya. Tuh. Kemudian kita lihat dulu tampilan dari tombolnya. Kita ke browser lagi, di refresh webnya. Oh ini, udah ada. Nanti paling kita perlu tambahkan BR ya untuk enter biar ada jaraknya. Tambahkan di setelah button href-nya, tombolnya nih. Tambahkan dua elemen BR aja. Tambahkan dua. Ya ini jaraknya kan tergantung teman-teman ingin berapa jarak.
antara tombolnya dengan tabelnya. Diatur aja sesuai kebutuhan. Ini setelah saya tambahkan 2BR, nah udah ada jarak ya. Untuk tombol tambah sudah. Nah selanjutnya nanti ini ya. Nanti kita cari TR yang paling pertama. Di bagian salary-nya, kita buatkan dua tombol untuk dua link ya, untuk edit sama hapus. Di kolom salary-nya, kolom paling terakhir. TR yang paling pertama. Nah, jadi kita ke VS Code lagi. Di TR yang paling pertama. Nah, untuk di tabel itu ada, untuk di data tabelnya ya, ada elemen bawaan T-head, T-body, sama T-foot ya. Untuk T-head itu anggap aja kepala tabelnya. Ini ada name, position, dan sebagainya. Ini kepala tabelnya. Jadi bukan ini yang kita otak-atik. Tapi di dalam elemen T-body yang kita otak-atik ya. Dan nanti inilah yang akan kita buatkan perulangannya untuk menampilkan data dari database. Nah, kita ambil aja TR yang paling pertama ini sebagai sampel ya, contoh. Kita edit di TD yang paling terakhir ini ya. TR yang paling pertama ini ya, T-body. TR yang paling pertama kita ambil sebagai sampel. Kita ubah value dari TD yang terakhir, yang $320 dan sebagainya. Ini kita enter aja dulu ya. Kemudian kita buatkan linknya pakai href. Ini nanti untuk edit, nanti ya anggap aja menuju edit.php. Tulisannya mungkin edit aja. Kemudian tombol yang kedua pakai href itu ke hapus.php. Tulisannya hapus saja. Nah, kalau sudah kelas yang tadi kan masih kita copy ya. Kita tambahkan di sini juga di tombol edit sama tombol hapusnya. Segini cukup. Nah, ini kita kasih tanda spasi dulu ya, baru paste perintahnya. Button primary. Nah, kalau hijau kan sukses ya, SUCCESS. Kemudian untuk hapus, saya ingin warna merah. Primary-nya kita ganti danger ya. Jadi ini kelas untuk tombol hijau, ini kelas untuk tombol merah. Tadi yang primary kita ganti sukses, ini yang primary kita ganti jadi danger. Ada dua penambahan tombol ya. Di TD yang paling terakhir, di namanya Tiger Nixon ini. Kalau udah, coba kita cek dulu di websitenya kita refresh. Nah, ini kan yang tampil sorting by name-nya. Tadi namanya tadi kan kayaknya Tiger gitu ya. Kita cari di pagination belakangan. Oh, ini belum ada. Nah, ini. Sorry, bentar. Nah, ini udah ada tombolnya. Nah, tapi kalau misalkan dirasa tombolnya terlalu besar nih, teman-teman bisa mengatur besar kecilnya tombol ini ya. Di mana? Sama di Bootstrap juga. Di button ya, tetap di mono button, tapi turun ke bawahan lagi sampai menemukan size-nya. Ini ada pilihannya, kalau ingin mau tombol yang besar pakai yang ini, kalau yang kecil pakai yang ini. Nah, tapi kita cek juga, kita nggak copy paste semua ini ya. Kita cek value kelasnya. BTN sudah ada, BTN primary sudah biru. Nah, value BTN SM-nya ini yang belum ada di kelas kita. Jadi ini aja yang kita copy. Di blok, klik kanan, copy. Ya. Nah, kalau sudah, kita ke codingnya kita lagi. Nah, kayaknya terlalu besar. Nah, segini aja. Di
tombol untuk edit dan hapusnya di kelasnya kita tambahkan value-nya. Setelah BTN Success ini kita tambahin tanda spasi dulu, baru di paste. Hal yang sama, cara yang sama berlaku juga di tombol hapusnya. Setelah kelas BTN Danger-nya ini kita kasih tanda spasi, baru kita paste. Ada penambahan satu CSS di masing-masing tombol edit dan hapus di kelasnya. Nah, kalau sudah, kita cek di web kita. Ini sebesar ini ya, ini tombolnya, sorry, barisnya ini lebih lebar ya. Coba kita refresh. Ya, kita cari lagi. Jenisnya nomor 6. Nah, ini sudah lebih kecil ukuran tombolnya. Ini bisa teman-teman membuat tombolnya lebih kecil juga. Kalau mau lebih kecil lagi, bisa nanti dimodifikasi sendiri aja. Nah, ini adalah beberapa penambahan ya. Ada tombol tambah, ada tombol edit sama hapusnya. Setelah ini kita akan membuatkan formulir untuk tambahnya ini. Ya. Jadi sekarang kita ke slide lagi. Ini sudah ya, udah ada petunjuknya semua. Teman-teman ikuti aja petunjuknya ini. Kemudian biar bisa tampil seperti ini. Ini sudah selesai untuk penambahan tombol edit sama hapusnya. Nah, oke, lanjut lagi ya. Ini kita akan membuat formulir seperti ini. Jadi ini adalah contoh akhir dari formulir yang mau kita buat. Ada beberapa field ya untuk nama, email, tanggal lahir, jenis kelamin, prodi, sama minat. Ada dua tombol, simpan, reset. Nah, untuk bikin formulir, nih ya. Oh, di sini nama filenya tambah.php ya udah. Nanti di ahrefnya kita ganti tambah.php. Jadi saya salah untuk penamaan ahrefnya. Nah, jadi untuk beberapa langkahnya inilah kita menduplikat halaman admin.php. Ubah jadi namanya tambah.php. Dan juga kita modifikasi link untuk tambahnya ya. Kemudian ganti titel dan judulnya. Kemudian hapus dimulai dari tombol tambah hingga tabel yang ada. Kemudian kita buatkan deh form dan fieldnya yang diperlukan untuk menggunakan Bootstrap. Nah, jadi ini ya lebih jelasnya. Ya, tuh. Pertama kita duplikat ya. Nah, sebelum diduplikat, kita ke VS Code lagi, kita edit sedikit ya untuk di tombol href-nya. Href-nya ya, href untuk tombol tambah. Ini kan formulir.php. Kita ganti aja jadi tambah.php. Ya, ada penggantian sedikit untuk tombol tambahnya di href-nya. Nah, kalau sudah kita buka Explorer-nya, kalau yang belum kebuka, file admin.php ini kita duplikat ya. Cara duplikatnya gimana? Bisa copy paste aja, atau mau diklik ini copy, kemudian diklik kanan paste sama. Yang penting di pastenya di luar ya. Pastikan yang terblok kotak biru itu di luar, bukan di folder. Gitu ya. Klik di sini, kemudian klik kanan paste. Sudah terduplikat file admin copy ini. Sudah ada. Nah, kita rename aja. Kita klik kanan, rename atau F2, diganti dengan tambah.php. Kalau udah di enter aja. Kemudian, nah, untuk file admin.php saya tutup ya. Jadi yang aktif cuma satu file tambah.php. Kemudian explore-nya saya minimize juga ya. Saya tutup biar lebih lebar nih ya. Nah, jadi di sini untuk detailnya kita ganti mungkin formulir aja atau teman-teman sesuaikan dengan ini apa namanya slide yang saya buat ya. Formulir tambah ya boleh. Ini jadi formulir tambah mahasiswa.
Ini formulir tambah titelnya. Nah, kemudian ada langkah yang terhapus ya. Untuk data tabelnya ini kita hapus aja karena nggak diperlukan. Ya, jadi untuk data tabel, dari komentar data tabel ini sampai ke sebelum tag tutup head ini kita blok. Ya, segini ya dari data tabel. Yang script src banyak itu script aja JavaScript-nya sama 2 CSS ini kita blok, kita hapus karena kita nggak menggunakan data tabel di file tambah.php. Kemudian daftar menu tetap biarin ya. Nah, selanjutnya di sini di kontainer ya, di dalam div class kontainernya ini kita pertama ganti dulu ini ya, A3-nya nih halaman judulnya, judul halamannya. Kita ganti formulir tambah mahasiswa aja. Nah, kemudian kita hapus nih. Ya, ini langkah-langkahnya saya ikutin aja dari sini. Ganti judulnya, sudah. Hapus coding dimulai dari tombol tambah hingga tabel yang ada. Nah, untuk menghapusnya, untuk tabelnya itu kan panjang ya. Tabel data tabelnya kan panjang tuh. Kan kita scroll bawah. Untuk memudahkan biar elemen tabelnya di minimize gitu ya. Kita ke elemen tabel ini dulu, terus di baris itu, ini kan baris 49 kalau punya saya ya. Ada tanda panah ke bawah ini, diklik aja. Tuh, diklik otomatis yang terlihat hanya ada tag pembuka tabel sama tag penutup tabelnya. Ini langsung lompat ke baris 500-an. Ya, itu sebanyak itu tabel yang tadi kita copy dari data tabel. Nah, ini. Jadi, dari tombol tambah sampai tabelnya kita hapus. Ya, di blok dihapus aja. Di sini kita akan bikin formulir. Ya, jadi sisanya di kontainer ini cuma ada BR sama judul yang tampil ya, formulir tambah mahasiswa. Sama ada BR juga. Sisanya cuma ini aja. Yang bawahnya biarin. Kalau sudah, nah ini ya, nih sisanya cuma ini aja. Kemudian buatkan satu elemen form dulu ya. Jadi di bawah ini ya, di bawahnya BR, tetap di dalam kelas kontainernya, kita bikinkan satu elemen form ya. Untuk form actionnya kita kosongkan aja, metodenya juga biarin aja. Jadi sementara kita buatkan satu elemen form aja. Ya, tetap di dalam kontainer ya. Nah, kalau sudah, ya, saya ikutin langkah-langkahnya yang saya bikin aja. Buka Bootstrap, ya, kita mencari contoh tampilan field yang ada ya. Oke. Kita ke Bootstrap, ya. Kemudian cari menu form control. Kalau dari button dia naik sedikit ya. Dia di kelompok form. Nah, kita cari form control ini. Klik aja form controlnya. Setelah itu, nah ini kan ada beberapa example ya. Saya pingin formnya itu yang atas bawah seperti login kemarin. Tapi saya pingin biar kanan kiri gitu ya. Jadi kita scroll aja ke bawah lagi cari eh, tampilan yang ingin teman-teman gunakan ya. Ini sebenarnya bebas tampilannya. Jadi dicari aja kira-kira tampilan yang diinginkan. Kalau saya pingin pakai tampilan yang ini. Jadi di kiri ada label, di kanan baru fieldnya. Jadi nggak atas bawah gitu. Nah, untuk contoh ini, email ini label dan ini juga sebenarnya input tapi dia read only. Di bawahnya ada password.
sama field passwordnya. Kita copy satu field password ini aja. Ini yang kita copy paste, kita ganti edit nanti. Jadi biar nggak terlalu banyak menghilangkan beberapa atribut dan kelas ini ya. Kita copy yang password ini aja. Nih, satu div password ini. Jadi yang kita copy ini ya, dari div class mb3 row ini kita copy. Yang kita blok ini ya. Ini semua sampai div class mb3-nya kita blok ya. Yang untuk password diklik kanan copy. Ini yang saya copy. Kalau teman-teman mau cari tampilan yang lain silahkan nggak apa-apa. Nah ini ya, ini yang kita copy. Selanjutnya kita kembali ke VS Code lagi dan kita paste perintah tadi dan kita rapikan sedikit ya. Ini kita rapikan lagi biar tampilannya lebih rapi. Nah ini hasilnya seperti ini. Nah kalau sudah, selanjutnya apa? Kita ganti ya untuk tulisan yang tampil sama label for ID-nya. Kemudian tipenya disesuaikan sama tambahkan atribut name dan atribut require ya. Yang pertama kita ganti dulu nama tulisan yang tampil ya. Ini untuk field nama mahasiswa misalkan. Kemudian label for-nya ya. Nah, kebetulan dua-duanya sama nih ya. Kita blok aja, double klik di blok boleh Ctrl D biar kursornya ada dua. Selanjutnya kita ganti ini label for-nya untuk nama aja. Nama atau nama underscore MHS juga boleh, silahkan. Kemudian setelah label for sama ID-nya udah diganti, kita sesuaikan input tipenya. Karena nama ini bukan password, nah input tipenya kita ganti teks ya. Selanjutnya, kita tambahkan atribut name. Jangan lupa atribut name-nya itu nggak ada dari Bootstrap. Untuk atribut name, value-nya nama aja disamakan dengan ID-nya juga biar lebih mudah. Dan terakhir kita tambahkan atribut required ya, pakai D ya. Ini biar field nama mahasiswa ini harus diisi dulu baru bisa diproses. Ini sama seperti di slide ya. Di paste dan sebagainya diganti semua. Dan hasilnya gimana? Nah, kita lihat di browsernya. Kita uh, ke halaman tambahnya bisa melalui tombol ini ya. Kalau tadi kan nama link href-nya ke formulir di refresh dulu aja. Di refresh dulu, baru diklik tombol tambahnya. Nah, ini sudah ada satu field untuk nama tipenya teks. Sudah bisa tampil. Ini codingnya. Nah, selanjutnya setelah nama sudah, kita akan membuatkan field untuk email ya. Jadi kita duplikat satu div kelas mb3 row-nya untuk nama mahasiswa, kita sesuaikan atribut for, tipe, ID, dan name-nya juga untuk field email ya. Jadi yang kita duplikat ini ya, satu div kelas mb3 row untuk mahasiswanya. Kita blok, kemudian alt shift panah ke bawah. Kalau sudah, kita sesuaikan dulu tulisan yang tampil. Ini mungkin email mahasiswa. Terus kemudian untuk label for ID sama name-nya. Nah, ini kan kebetulan sama semua nih. Lebih gampang ya. Kita blok aja value namanya. Kemudian kita Ctrl D. Sebanyak 3 kali. Biar atribut
value dari atribut for, ID sama nama sudah terblok semua. Tinggal kita ganti email. Nah, ini lebih ringkas ya untuk cara gantinya. Nah, kalau sudah, kita ganti juga input tipenya. Tipenya di sini email juga ya. Label for email, tipe email, ID email, name-nya juga email. Ini tulisan yang tampil. Nih, ini hasil duplikatnya tadi dan sudah diedit. Ini yang diedit. Nah, kalau sudah, kita refresh lagi browser. Nah, sudah ada satu field email. Email sudah, selanjutnya apa? Oh, date, tanggal lahir. Nah, ini duplikat lagi cara yang sama. Cara yang sama kita gunakan juga. Kita duplikat. Tinggal kita ganti input. Eh, sama ya untuk label for-nya, tipe, ID, sama name-nya kita sesuaikan. Kita lakukan dengan cara yang sama ya. Kita duplikat satu div kelas MB3 row ini ya. Kita blok HLT si panah ke bawah. Kemudian untuk label for-nya ya. Ini tulisan yang tampil diganti aja. Untuk ini untuk tanggal lahir, kemudian label for-nya. Nah, ini karena untuk value dari atribut for, tipe, ID, sama name kan sama. Ya nggak apa-apa, kita ganti, kita blok aja semuanya. Ini kita kontrol D, kita blok dulu value emailnya, kontrol D, dua D. Nah, semuanya ke blok. Nggak apa-apa, nanti untuk tipenya kita sesuaikan. Untuk label for-nya kita kasih value TGL underscore lahir. Nah, jadi kalau untuk, ingat ya, untuk value, itu jangan pakai tanda spasi ya. Spasinya diganti tanda garis bawah. Jadi ini value untuk for, ID, sama name udah sama semua. Yang terakhir kita ganti apa? Input tipenya. Karena ini tanggal lahir, kita gunakan input tipe date aja. Ya, ini yang kita duplikat dan modifikasi. Sesuaikan untuk for, tipe, ID, sama name-nya. Kalau sudah, kita refresh aja browsernya. Nah, ini sudah ada field untuk tanggal lahir. Nah, untuk selanjutnya, input tipe date-nya sudah ya, tanggal lahir. Selanjutnya, nih kita membuat field untuk jenis kelamin. Nah, jenis kelamin itu nanti akan kita gunakan input tipe radio ya. Dan nanti di terakhir kan ada field minat itu, kita menggunakan input tipe checkbox. Nah, jadi sama, kita duplikat ya div kelas MB3 row-nya. Tapi isian dari div kelas kolom yang bawah itu kita hapus nanti. Untuk label for-nya juga kita hapus ya. Ini, ya. Nah, jadi kita ke VS Code lagi. Satu elemen div kelas MB3 row-nya ini kita blok ya dari tanggal lahir nih. Kita blok, kemudian ALT si panah ke bawah. Nah, selanjutnya label for-nya kita hapus ya. Kosong. Kita nggak perlu pakai label for-nya untuk jenis kelamin. Nah, langkah selanjutnya apa? Ini ya, satu elemen input tipe date ini kita hapus. Kita carikan elemen yang sesuai, yang input tipe checkbox. Nah, jadi kita ke bootstrap lagi. Kita cari menu check and reduce ini di bawahnya. Bawahnya form control. Klik aja. Selanjutnya kita cari ini yang checkbox kan kita mau pakai yang radio. Nah, ini yang kita copy paste. Nah, yang kita copy paste salah satunya aja bisa atau mau dua-duanya boleh ya. Jadi kalau di slide nih ya, ini kalau di slide saya mengklik tombol copy ini semua, nggak apa-apa. Ya kita ikutin langkah ini aja ya, kita klik ya. Nih.
Oh sorry, mau hapus remnya. Ini kita mau pakai radius ini, kita klik copy to clipboardnya. Klik, sudah tercopy semua. Nah, kemudian kemana? Ke pastenya di sini. Di dalam elemen div class kolom SM10 ini. Yang tadi sebelumnya tuh input tipe date itu. Kita paste di sini. Dan kita rapikan dulu ya, biar lebih mudah menemukannya. Jadi ini ada dua div class form check ya. Ini yang pertama, ini yang kedua. Saya matikan untuk word wrap-nya ya, biar lebih gampang. Jadi udah ada dua div class form check di dalam div class call SM10 ini ya. Nah, selanjutnya apa? Nah, di sini kita akan mengganti atribut name dan atribut ID-nya beserta atribut for-nya. Nanti kita tambahkan atribut value sama required ya. Yang pertama name-nya kita ganti dulu. Tapi kalau misalkan teman-teman memblok flex radio default-nya, itu dia akan kalau dikontrol, dia akan memblok sebelah kanannya juga. Biar nggak kebloknya ya salah, kita blok juga atribut beserta value-nya. Nih, name. Kita kontrol D ya. Ya, ini ada dua kursor di tempat yang tepat. Setelah itu kita geser aja pakai panah ke kanan. Nah, baru kita ganti name-nya. Misalkan jenis. Kemudian, nah ini ya. Nah, ini. Jadi untuk input tipe radio, kan hanya bisa dipilih salah satu aja. Itu kenapa bisa dipilih salah satu aja? Karena value dari name-nya sama. Kalau value name-nya beda, itu dia akan bisa dipilih dua-duanya gitu. Catatannya di sini, catatannya. Nah, kemudian kita tambahkan ya, ini kita ganti ya ID-nya. ID for-nya kita ganti ya. Ini yang pertama untuk jenis kelamin laki-laki, kita blok aja, kita kontrol D. ID-nya untuk L ya. Terus setelah atribut L-nya ini kita tambahkan atribut value. Kalau untuk input tipe radio dan checkbox, kita perlu tambahkan atribut value ya, biar punya nilai input tipe radionya itu. Value-nya sama kita L aja. Kemudian tambahkan required pakai D. Kalau udah, ini for-nya udah, nah, tulisan yang tampil kita ganti. Laki-laki, L untuk laki-laki. Ini opsi yang pertama sudah jadi. Nah, kita lakukan cara yang sama untuk opsi yang kedua. Kita ganti ya, tipe biarkan radio, name biarkan jenis, nah ID-nya kita ganti, ID for-nya juga kita ganti ya, atribut ID sama for-nya. Kita blok, ini kita ganti untuk P. P untuk pria, jangan P untuk perempuan. Kemudian kita tambahkan atribut value-nya. Value-nya P. Nah, kalau teman-teman perhatikan, di sini ada atribut checkered gitu ya. Kalau ada atribut checkered di input tipe radio ataupun checkbox, option itu ketika websitenya di load, itu akan otomatis tercentang. Ini kita biarkan dulu ya sementara, biar nanti teman-teman bisa tahu. Yang kita ganti selanjutnya, for-nya sudah, ini ya, tulisan yang tampil ganti perempuan. Ini saya biarkan dulu atribut checkered-nya. Ya, jadi untuk di input tipe radio kita ganti name, ID, sama tambahkan value. Kita ganti juga for-nya sama tulisan yang tampil. Nah, tambahin salah satunya aja, tambahin atribut require. Nih. Nah, kalau sudah kita refresh di browser. Nah, nih. Inilah yang dimaksud dengan atribut checked. Jadi ketika sudah di reload, otomatis dia akan tercentang ya. Ini nggak usah kita tambahin atribut checkednya. Nanti kita perlukan ketika mengedit data. Atribut checkednya dihapus. Ya. Nah,
Jadi ini sudah bisa dipilih salah satu aja. Ini yang kita tambahkan. Dua elemen div class form check. Nah, selanjutnya apa? Setelah input tipe radio untuk jenis kelamin, ini sudah ya, ini ada langkah-langkahnya. Oh, name-nya di sini jenis kelamin ya, nggak apa-apa, agak beda dikit saja ya. Ini hasilnya. Setelah kita bikinkan field untuk jenis kelamin, selanjutnya kita bikinkan field untuk pilihan program studi. Nah, di sini sama ya, kita duplikat, tapi yang kita duplikat yang tadi ya, satu elemen untuk membuat field tanggal lahir ya. Kita ganti, kemudian satu baris input tipe date-nya itu juga kita hapus. Sama seperti langkah sebelumnya. Jadi di sini kita duplikat, ya kita cari field untuk tanggal lahir. Biar nggak terlalu banyak menghapus sebenarnya yang di bawah itu. Ini kita bikin, kita blok dulu field, field untuk tanggal lahir ya. Ini dari div class mb3 row ini ya. Ini kita copy, di copy aja karena ini agak lompat ya. Terus kita taruh ya, pastikan ditaruhnya di atas tag penutup form ya. Sebelum tag penutup form, kita paste di situ. Pastikan di sebelum tag penutup formnya kita paste. Nah, kalau sudah, label for-nya, nah, nanti kita sesuaikan untuk tulisan yang tampil program studi. Nah, satu elemen input tipe date untuk tanggal lahirnya kita hapus. Label for-nya kita ganti prodi. Kelewatan. Nah, untuk prodi, kita membuatnya pakai select ya. Udah ada langkah-langkahnya. Kita ke bootstrap aja, cari ini di atasnya cek ya. Menu select. Nah, kita akan menggunakan tampilan defaultnya ini. Kita copy aja ini. Klik copy to clipboard. Ya. Ini yang kita gunakan. Tampilan defaultnya. Diklik copy, kemudian ke VS Code. Nah, kita paste di sini. Kemudian kita rapikan sedikit ya. Select. Ini kita masukkan tab biar di dalamnya div class ini. Kemudian elemen select itu di dalamnya memiliki beberapa elemen option. Nah, kalau sudah, yang perlu kita tambahkan apa? Kita tambahkan atribut ID di elemen selectnya ya, ditaruh di paling belakang aja atribut ID sama dengan prodi. Nah, kalau sudah, yang kita modifikasi apa? Pertama, kita kalau selected, ada atribut selected di elemen option. Opsi ini, pilihan ini dia akan otomatis terselect ya. Nah, kita hapus aja selected-nya ini, kita ganti dengan atribut value. Tapi value-nya kita kosongkan. Dan tulisan yang tampil di option value yang kosong ini, mungkin kita kasih tulisan pilihan program studi. Studi. Nah, jadi kita nanti tuliskan program studi yang ada di sini. Misalkan sistem komputer, value-nya itu SK misalkan ya. Yang kedua itu sistem informasi, option value-nya itu SI, kita ganti ya. Value beserta tulisannya. Ini teknologi informasi, value-nya TI. Kita tambahkan lagi ya untuk MI itu manajemen informatika dan value yang terakhir BD untuk bisnis di
digital. Jadi ada beberapa option ya. Tapi yang option paling atas value-nya kita kosongkan. Supaya apa? Biar nggak terpilih ininya. Jadi harus dipilih dulu. Nah, untuk harus dipilih itu berarti kita perlu menambahkan di tag pembukanya select ya, atribut required ya. Kita tambahkan atribut required. Ini yang kita buat tadi. Satu elemen div kelas MB3 untuk program studi. Oh iya, satu lagi. Sama setelah ID itu ada name ya, ada yang kelewatan. Ini prodi. Lupa. Jadi di Bootstrap kan nggak ada atribut name-nya, kita tambahkan sendiri. Hasilnya seperti ini. Nah, sudah ada beberapa pilihan. Ini yang kita buat barusan. Untuk select-nya sudah. Selanjutnya, ya kita membuatkan untuk minat ya. Duplikat div untuk email ya. Sama ya, email atau tanggal lahir itu sama. Caranya sama, kita ganti, kita hapus label core-nya, kita hapus satu baris itu ya, sama. Kita buatkan untuk minat, kita copy yang email aja ikut sama ya. Setelah di blok ya, satu div ini ya, div kelas MB3 row ini ya, satu div itu kita copy dan kita taruh di atas tag penutup form di sini ya. Nah, kemudian yang kita rubah apa? Label core-nya kita hapus. Tulisannya ini minat aja. Kemudian satu baris input tipe emailnya ini kita hapus. Nanti kita isi dengan perintah untuk membuat input tipe checkbox. Jadi sisanya tinggal ini aja. Kalau udah, ini ya, ada langkah-langkahnya. Ke Bootstrap lagi, pilih yang check. Kita ke menu check and reduce, ya, lagi. Tapi kita copy paste yang check ini. Nah, kalau teman-teman perhatikan, di uh, di sini sudah ada yang tercentang. Kita copy aja satu elemen untuk default checkbox-nya aja ya, yang nggak tercentang loh, biar nggak menghilangkan atribut checkernya ini ya. Jadi kita copy nih, div class form check-nya, satu div ini aja yang kita copy. Kalau di slide misalkan disuruh copy core to clipboard ini ya nggak apa-apa, ikutin aja. Langkah-langkahnya juga ada, juga sudah saya tuliskan ya di sana. Jadi kalau yang di sini kita copy aja satu div class form check ini. Klik kanan, copy. Kemudian kita taruh di tengah div class call SM10 ini ya. Kita paste di situ. Ini kita rapikan dulu. Kemudian, nah, kita rapikan sedikit beberapa tampilannya. Ini saya geser ke kanan ya. Nih, sudah ada satu elemen div class form check di dalam div class call SM10 ini. Tugas selanjutnya apa? Untuk checkbox biarkan value-nya kita isikan. Misalkan minat itu ada 4 ya. Value pertama game misalkan. ID-nya juga kita ganti ya, ID core-nya. Kita blok value-nya ID, kita Ctrl D. Diganti sama value-nya game juga. Kemudian kita tambahkan ya, uh, di sini ya, setelah input tipe, setelah atribut tipe checkbox ini kita tambahkan name, jangan lupa. Nah, untuk name dari checkbox-nya ini itu sama minat, tapi kita tambahkan tanda kurung siku buka dan tutup. Gunanya untuk apa? Karena nanti checkbox itu kan beberapa pilihan yang bisa dipilih lebih dari satu. Nah, minat ini bisa nih
Eh, ini nanti kita jadikan satu array pakai tulisan ini, pakai tanda kurung siku buka tutup. Name sudah, value udah, ID udah, required biarkan ya, karena nggak harus ada lah gitu. Nah, tulisan yang tampil baru kita ganti game misalkan. Satu option sudah ada nih ya, tidak ada langkah-langkah. Satu option sudah ada. Name sudah, value udah, ID udah, for udah, required nggak perlu. Selanjutnya kita duplikat nih ya, div class form check-nya ini kita duplikat sampai punya 4 elemen. Nah, jadi ada 4 pilihan. Selanjutnya kita ganti deh value dari masing-masing value-nya dari atribut value sendiri, ID, dan for. Nah, karena ini kan sudah di blok lebih gampang ya. Kita klik aja yang di pilihan kedua, value game-nya ini kita blok. Kita Ctrl D untuk ID udah, for udah. Tulisan yang tampil juga sekalian. Yang kedua mungkin programming misalkan. Jadi value-nya dari atribut value, ID, for, sama tulisan yang tampil udah ganti semua. Tinggal apa? Ya, ini tulisan yang tampil kita ganti huruf awalnya jadi huruf besar. Cara yang sama kita lakukan untuk option yang ketiga dan keempat ya. Kita blok salah satu ini ya, gamenya kita Ctrl D, semua diganti mungkin multimedia. Kemudian kalau sudah ganti semua, kita ganti huruf awalannya. Dan yang terakhir sama kita blok, Ctrl D, ganti mungkin videografi, misalkan. Ya nggak tahu, optionnya ngawur aja. Jadi sudah ada 4 option di sini. Ya, 1, 2, 3, dan 4. Kalau sudah, kita refresh browser. Tuh, sudah ada 4 option untuk minat. Ini di slide-nya juga sudah saya tampil. Pastikan semua value name-nya sama. Minat kurung siku buka tutup. Nah, yang terakhir, kita membuatkan tombol untuk kirim dan resetnya ya. Jadi sama, kita duplikat lagi salah satu field-nya, kita pakai field email, kemudian dihapus juga baris itu, dan kita copy 2 button itu ya. Kita ke VS Code lagi, kita copy dulu satu field yang ya tanggal lahir aja sama aja. Kita copy, letakkan di atas tag penutup form-nya. Di paste di sini. Nah, untuk label formnya kita kosongkan, tulisannya juga kita kosongkan. Maksudnya kenapa? Karena kita pingin buat buttonnya di sebelah sini, gitu ya, bukan di sebelah kiri ini. Kalau saya nulis buttonnya di sini, ya dia akan muncul di sini. Nih, sudah label for kosong, tulisan yang tampil kosong. Kemudian kita ke Bootstrap lagi. Nah, terakhir kita cari menu button ini. Dan kita copy 2 tombol ini. Primary sama secondary ini kita copy. Di blok, klik kanan, copy. Kita paste di dalam div class call SM10 ini ya. Rapikan sedikit. Nah, yang pertama tipenya itu submit ya. Untuk mengirimkan data, tulisannya itu kirim atau simpan silakan. Button tipe kedua itu reset. Tulisannya reset aja. Nah, ini untuk tombol yang kita tambahkan. Tombol kirim sama tombol reset. Hasilnya gimana? Hasilnya seperti itu. Ada 2 tombol kirim sama reset di sini. Jadi sudah jadi untuk satu formulir menginputkan data ya.
Nih, sudah ada semua. Sudah lengkap. Kita nggak ada ngoding banyak ya, paling menambahkan beberapa atribut yang diperlukan dan mengganti beberapa value. Sesuaikan tulisannya, sesuaikan tipenya, dan sudah jadi. Tampilannya seperti ini. Ya, jadi gitu dulu untuk materi membuat formulirnya. Silahkan dicoba juga nanti dilanjutkan. Jadi untuk sesi Bootstrap dan data tabel sudah selesai ya. Kita sudah punya satu template website untuk dari login, menu, menampilkan data dari tabel dan juga formulirnya. Itu nanti silahkan teman-teman dicoba-coba dulu ya sendiri. Eh, jadi untuk sesi Bootstrap dan data tabelnya sudah selesai. Eh, saya saya tutup dulu untuk recordnya ya. Terima kasih.